semester, saya senang sekali semester ini mendapatkan kesempatan untuk mengajar di STAN, gitu ya, program D3 STAN untuk mata kuliah ini. Karena ini baru pertama kali saya mengajar di STAN, terus terang. Gitu. Baru pertama kali diajak dan bisa karena perkuliahannya dilaksanakan secara online. Gitu. Nah, karena adanya pandemi corona ini, selama 1 semester kita juga akan menyelenggarakan keseluruhan semester dengan metode online. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Ini sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ini jadi ada beberapa ketentuan terkait perkuliahan kita yang perlu dicermati dan juga dipatuhi tentu saja, apalagi kalau itu sifatnya peraturan. Nah, untuk yang pertama karena kita di sini akan sangat mengandalkan gadget, bisa laptop, bisa smartphone, tablet dan sebagainya ketika kita sedang kuliah, maka saya minta kalian untuk mempersiapkan perangkat kalian itu kalau bisa 10 menit sebelum kelas dimulai. Ini untuk menghindari tentu saja kalian terlambat masuk ke kelas gitu. Nah, ini terkait juga dengan peraturan nomor 2. Saya ingin kalian bergabung dalam kelas online paling lambat 5 menit setelah jadwal kelas yang ditetapkan. Kalau sudah lewat 5 menit, kalian saya anggap tidak hadir, meskipun kalian ada. Tapi saya tidak akan mereject kalian, tetap masuk, tapi secara absensi ini sudah tidak bisa lagi. Kecuali kalau keterlambatan tersebut disebabkan oleh sesuatu yang sifatnya force major. Contohnya susah masuk internet, koneksinya sedang sangat buruk gitu ya. Atau mati lampu, sementara baterai gadget kalian sudah sekarat. Nah, kalau memang seperti itu, saya minta kalian langsung menjapri ke saya. Saya rasa sekarang kalian sudah memiliki nomor handphone saya, jadi tidak akan ada kesulitan ketika kalian akan menghubungi saya secara pribadi, gitu ya. Dan apabila ada kendala, katakanlah internetnya koneksinya sangat buruk, tidak ada jaringan sama sekali, contohnya ya, dan itu bisa saja terjadi, bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk saya, karena kita di sini sama-sama mengandalkan kelancaran koneksi internet untuk berkuliah. Nah, kalau sampai ada terjadi seperti itu, kalian bisa berikan bukti kepada saya berupa screen capture layar kalian di mana internetnya memang tidak bisa connect sama sekali. Gitu. Nah, peraturan yang selanjutnya adalah seperti tadi ya, saya minta kalian untuk menyalakan kamera saat dipanggil dalam sesi absensi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentu saja agar saya lebih mengenal kalian. Kalau dalam kuliah tatap muka, akan sangat mudah saya mengenali mahasiswa, karena kita ketemu. Gitu. Tapi karena kita sekarang metode pembelajarannya menggunakan sistem daring, jadi saya juga perlu melihat kalian. Meskipun saya tidak minta kalian untuk menyalakan kamera selama perkuliahan berlangsung gitu ya, katakanlah dalam 1 jam atau 2 jam, karena itu sangat menguras data. Tuh. Oleh karena itu, sebagai komprominya saya minta kalian menyalakan kamera saat dipanggil dalam sesi absensi. Nah, apabila kalian juga selama saya memaparkan materi ada pertanyaan, gitu ya, juga tolong nyalakan kameranya, gitu. Nah, peraturan selanjutnya adalah saya harapkan kalian menekan tombol mute saat saya sedang menyampaikan materi. Hal ini tentu saja untuk menjamin kelancaran perkuliahan, sehingga kita tidak mendengar background yang aneh-aneh gitu ya, karena mahasiswa lupa memute mic-nya. Tapi ketika saya minta, misalnya saya panggil untuk mengerjakan tugas tertentu apabila ada, ya, seperti tadi kalian juga boleh menyalakan mic. Tapi secara garis besar mic ini harusnya dalam kondisi off. Lalu ya ini ketentuan biasa ya. Saya ingin kalian fokus mengikuti perkuliahan dan aktif dalam diskusi, baik saat penyampaian materi maupun saat sesi pengerjaan latihan. Kalau kita kuliah tatap muka, tentu saja akan mudah sekali melihat mana mahasiswa yang aktif dan mana yang tidak. Terlebih lagi, saya tuh biasanya kalau di kelas tatap muka, setelah saya menyampaikan materi dan mahasiswa sedang latihan, saya akan berkeliling untuk mensupervisi mahasiswa ketika mengerjakan latihan, sekaligus memberikan panduan apabila diperlukan. Di sini saya bisa lihat mana yang aktif dan mana yang kurang aktif. Nah, karena kita sekarang pakai sistem daring, itu tentu saja menjadi hal yang tidak bisa dilakukan.
Nah, bagaimana caranya kalian untuk bisa bisa tetap menonjol gitu ya, menonjol dan teraktif. Nah, itu berarti mungkin saat sesi diskusi silakan kemukakan pendapat kalian itu, atau misalnya saya tanyakan ini seperti apa jawabannya, kalian bisa merespon itu. Sebisa mungkin saya akan mengarrange sesi latihan ini bentuknya offline dan diskusi lewat WhatsApp group. Kenapa saya tidak ingin dalam bentuk live? Itu karena saya tidak mau juga kalian terlalu lama live seperti ini. Tuh, saya batasi 1,5 jam maksimal kalau bisa sesi live yang begini. Karena saya tahu ini sangat menyedot pulsa atau data. Itu dan juga ada banyak sekali kemungkinan atau risiko bahwa mahasiswa itu mungkin di awal-awal cukup bagus koneksi internetnya, tapi di akhir-akhir dia ternyata drop, sehingga tidak bisa mengikuti sesi diskusi. Nah, itu juga saya hindari seperti itu. Oleh karena itu nanti metode kita akan live seperti ini untuk pengajaran ketika saya memaparkan materi. Nah, lalu ketika mengerjakan latihan, kita akan offline. Diskusi akan saya tetapkan di WhatsApp group. Tenang saja, saya akan tetap memandu kalian ketika mengerjakan latihan. Saya tidak akan lepas begitu aja, terus tiba-tiba nyuruh kalian mengumpulkan latihan. Tidak seperti itu ya, karena AKL ini termasuk mata kuliah yang sifatnya sangat teknis sekali. Jadi saya perlu untuk selalu memberikan panduan ketika kalian mengerjakan latihan. Selanjutnya, ini juga peraturan yang cukup tipikal, mengerjakan tugas sesuai instruksi dan mengumpulkan tepat waktu. Nah, untuk latihan-latihan yang dibahas di kelas, itu tidak perlu dikumpulkan. Tapi mungkin saya akan memberikan PR untuk membuat pemahaman kalian menjadi lebih mendalam, lebih komprehensif lagi terkait dengan materi yang sudah diberikan. Nah, apabila saya memberikan PR, ini bisa kalian lihat nanti di Google Classroom-nya, kapan due date atau tenggat pengumpulan PR tersebut. Tuh. Tenang aja, saya nggak akan bikin misalnya PR sekarang dikumpulin besok jam 8. Nah, tidak seperti itu ya. Kita juga di sini memikirkan bagaimana beban mahasiswa. Jadi, saya tidak akan memberikan tenggat yang terlalu pendek. Lalu, ini juga untuk membantu kalian terkait yang nomor 7 ini. Di setiap pertemuan akan ada mini quiz yang akan diberikan di tengah atau di akhir perkuliahan untuk menguji pemahaman mahasiswa atas materi yang telah disampaikan oleh pengajar. Mini quiz ini nanti sifatnya ada pilihan ganda. Kalian akan mengerjakan, jadi materinya adalah materi hari itu. Jadi bukan materi minggu sebelumnya ya. Materinya adalah materi di hari tersebut. Ini untuk memastikan agar kalian tetap fokus selama paparan materi dan juga untuk menguji kira-kira sedalam apa pemahaman kalian. Tuh. Kuis ini nanti entah saya letakkan di tengah-tengah, artinya setelah saya memaparkan materi, atau di akhir setelah selesai mengerjakan latihan. Tuh. Saya akan kabari nanti mini kuisnya akan kapan dilaksanakan. Mini kuis ini karena dia memang tidak terlalu besar ya, cuman untuk menguji pemahaman aja. Tadi saya katakan soalnya pilihan ganda. Nah, ini pengerjaannya juga tidak akan panjang, maksimal 10-15 menit. Nah, sementara kuis yang mencakup hampir seluruh materi perkuliahan akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, satu sebelum UTS, satu sebelum UAS. Nah, di sini ini juga bisa menjadi sarana bagi kalian untuk melakukan review. Kira-kira bagaimana sih pemahaman kalian atas materi-materi yang sudah diberikan dan bagaimana kesiapan kalian dalam menghadapi ujian. Nah, untuk kuis yang ini, saya ingin kalian ketika mengerjakan ditulis tangan. Lalu difoto, di-scan, sehingga dia bentuknya menjadi file PDF. Karena kalau masih dalam file JPG, seringkali susah untuk membacanya. Nah, di sini juga tulisan kalian harus rapi ya, karena kalau sampai tulisannya tidak terbaca, tentu saja saya tidak akan bisa menilai hasil pekerjaan kalian. Nah, kalau PR yang tadi nomor 6 ini bisa dikerjakan dalam bentuk Excel. Nanti saya akan berikan instruksi. Nah, nomor 9, karena ini sekali lagi, karena adanya sistem daring ya, kalian tidak boleh melupakan etika dalam belajar.
Jadi ketika ada PR, tugas, kuis, jangan sampai karena adanya celah dalam kuliah online ini di mana tidak ada pengawasan secara langsung kepada kalian, maka kalian merasa bisa memanfaatkan celah itu untuk berbuat hal yang curang. Nah, nanti saya akan meminta kalian membuat surat pernyataan kejujuran akademik gitu. Nah, nanti saya akan katakan kapan kalian harus membuatnya. Nah, yang perlu dipahami lagi adalah tidak ada tugas tambahan atau ujian perbaikan setelah periode UTS dan UAS berakhir. Setelah ini nanti akan saya sampaikan sedikit mengenai komponen penilaiannya. Nah, di sana kalian harus betul-betul cermat dan memahami bahwa setiap komponen penilaian itu matters atau penting. Jangan sampai gara-gara kurang nilai, katakanlah 0,2, lantas kalian jadi tidak lulus. Atau kalian nilainya jadi di borderline. Nah ini sangat disayangkan. Oleh karena itu berusahalah semaksimal mungkin di setiap komponen penilaian. Nah, bukan cuma di UTS dan UAS saja yang notabene paling besar gitu ya. Tapi juga bekerja keraslah, bekerja dengan sama keras seperti untuk komponen-komponen yang kecil-kecil. Gitu. Oke, itu kira-kira ketentuan perkuliahan kita. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Ibu Semua mau materi. Ya, nanya, Bu. silakan. Silakan. Jadi kalau tugas-tugas biasa boleh pakai Excel nggak, Bu? Boleh. Tugas biasa boleh pakai Excel. Yang nggak boleh gimana, Bu? Kuis yang yang hanya 2 kali tadi saya katakan. Kuis yang sifatnya besar ya. Itu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi kalau tugas-tugas biasa silakan kerjakan melalui Excel, tapi apabila kalian sukanya old fashion, silakan tulis gitu ya. Terserah seperti apa, silakan pilih mana yang paling memudahkan kalian, terutama memudahkan untuk memahami. Karena di sini fungsi tugas-tugas dan latihan adalah untuk membantu kalian agar lebih paham mengenai materinya. Ada beberapa orang yang, ya contohnya seperti saya gitu ya, perlu menulis agar paham. Kalau cuman ketik rasanya kurang seret, entah kenapa seperti itu. Tapi mungkin berbeda dengan kalian ya, pengennya yang serba simpel gitu kan. Karena kalau pakai Excel tentu saja akan lebih gampang dan lebih cepat mengerjakannya. Apabila kalian dapat memperoleh pemahaman yang sama dalamnya, ketika menggunakan coret-coret tantangan ataupun dengan Excel, silakan saja pilih yang mana yang kalian anggap paling besar benefitnya. Gitu. Ya, ada lagi? Ada lagi kah? Oke, untuk bahan-bahan perkuliahan akan saya masukkan ke Google Classroom. Saya lihat juga kalian sudah bergabung di Google Classroom tersebut. Jadi saya akan update per minggu nanti materinya apa saja. Gitu. Termasuk nanti mini quiz dan juga mengumpulkan PR apabila ada. Itu juga akan saya letakkan semua di Google Classroom. Jadi kalian tidak perlu mengumpulkan katakanlah lewat WhatsApp grup atau japri ke saya atau kirim email ke saya, itu tidak seperti itu. Jadi semuanya melalui Google Classroom ini agar lebih tertata dan kalian juga ketika mensubmit kuis maupun PR itu agar lebih terorganisasi juga gitu. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan ketentuan perkuliahan, saya akan stop sharing yang ini dan saya akan mulai masuk ke PowerPoint. Ini saya masukkan ke Google Classroom. Dapat dipelajari ya. Mungkin ada yang sudah mempelajari atau yang belum nanti bisa dipelajari kembali setelah sesi ini selesai. Oke, akuntansi keuangan lanjutan 1, program D3 akuntansi PKN STAN untuk semester ganjil 2020 dan 2021. Agenda kita hari ini yang ada di slide ini pertama ya, adalah penjelasan singkat mata kuliah AKL 1, setelah itu pembahasan materi dan contoh
latihan atau ilustrasi untuk latihan, serta bagaimana step-step dalam mengerjakan latihan. Oke, tata tertib kelas sudah saya sampaikan tadi, saya akan masuk ke penjelasan singkat AKL 1. Nah, tidak seperti mata kuliah akuntansi keuangan, yang tentu saja kalian sudah ambil ya, di mana materinya ini cukup bervariasi, karena kalian membahas masing-masing akun kan. Di mata kuliah AKL ini kalian hanya akan belajar satu hal, yaitu mengenai konsolidasi. Jadi dari awal semester sampai dengan akhir semester, cuma makhluk bernama konsolidasi yang akan kalian pelajari. Tuh. Nah, mungkin ini bisa disebut bad news atau good news, tergantung bagaimana kalian melihatnya, gitu ya. Namun dengan materi yang hanya ada satu itu, artinya materinya akan bersambungan. Jadi materinya akan saling terkait satu sama lain. Oke, kalau di AK kan mungkin kalian minggu ini belajar mengenai cash, ya udah cash aja. Minggu depannya nanti belajar lagi mengenai aktiva tetap aja, gitu ya. Nah, di materi AKL 1 ini semua materinya saling bersambungan. Oleh sebab itu, saya ingin kalian ekstra fokus dan ekstra struggling di sesi-sesi awal, karena itu merupakan fondasi dalam melakukan konsolidasi. Seperti ketika kita ingin membangun rumah, tentu saja fondasinya kan harus sangat kuat ya. Fondasi harus sangat kuat sehingga nanti ketika kita sudah mulai perlahan-lahan membangun masing-masing ruangan atau bagian dari rumah tersebut dan rumah itu sudah jadi, nanti rumahnya bisa cukup kuat dalam menghadapi berbagai fenomena alam, contohnya hujan, panas, gempa bumi, dan lain sebagainya. Ini pun seperti itu. Jadi saya ingin kalian betul-betul fokus, bukan berarti kalian nggak fokus di pertemuan yang selanjutnya gitu ya. Tapi untuk pertemuan di awal-awal ketika kita sedang membangun fondasi pemahaman atas konsolidasi, saya ingin kalian betul-betul paham, betul-betul fokus. Apabila ada pertanyaan sedikit saja, langsung ditanyakan. Silakan langsung tanyakan kepada saya. Kamu bisa tanyakan lewat WhatsApp grup atau japri, misalnya malu gitu ya. Merasa bahwa lu cupu banget sih, masa gue gitu aja nggak ngerti gitu. Kalau gue tanya di WhatsApp group kayaknya malu deh sama teman-teman. Meskipun saya tidak pernah memandang pertanyaan itu berbobot atau tidak berbobot. Kalau nanya, nanya aja gitu menurut saya kan. Nanya itu artinya kalian berpikir. Nanya itu artinya kalian sedang berusaha memahami. Jadi kalau kalian bertanya kepada saya akan sangat bahagia. Tuh. Karena kalau kalian nggak nanya, ini timbul pertanyaan di benak saya. Entah kalian mengerti nggak sih? Yang kedua, kalian sangat tidak mengerti, nah itu yang berbahaya. Jadi kalau bisa bertanya, terutama di pertemuan awal-awal ini ketika kita sedang membangun fondasi untuk mata kuliah AKL 1. Tuh. Jadi silakan tanyakan kepada saya. Nah, mata kuliah ini bagaimana saya bilangnya ya, sangat teknis. Mungkin kata yang tepat adalah sangat teknis. Sangat teknis. Jadi juga memerlukan ketelitian yang cukup tinggi ketika kalian mengerjakan latihan atau tugas atau kuis atau nanti ujian. Jadi kita akan meminta kalian untuk selalu teliti ketika mengerjakan gitu. Nah, ini capaian pembelajaran bisa kalian lihat di RPS ya. Bobotnya adalah 3 SKS atau 150 menit setiap sesinya. Nah, terkait dengan durasi perkuliahan, tadi saya secara garis besar sudah menyampaikan bahwa saya akan bagi-bagi dalam beberapa tahapan gitu ya. Awal adalah pemaparan materi, lalu tahapan selanjutnya adalah kalian mengerjakan latihan yang saya pandu. Nah, yang selanjutnya nanti mengerjakan mini quiz. Mini quiz ini bisa di tengah-tengah, bisa di akhir. Metode perkuliahan yang akan kita gunakan adalah gabungan antara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah seperti sekarang ini. Tuh, live, saya mengajar secara live menggunakan Google Meet. Sementara asinkronus itu adalah saya misalnya nanti akan ada satu sesi di mana saya tidak akan memberikan pemaparan secara live. Saya hanya akan memberikan materi berupa PowerPoint yang sudah diisi dengan audio saya. Gitu.
Nah, ini berarti asinkronus. Jadi kalian silakan menonton video PowerPoint tersebut, gitu ya. Lalu kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lewat Japri atau WhatsApp group. Itu adalah metode asinkronus. Nah, kita juga akan mengerjakan latihan secara offline seperti yang tadi saya katakan. Nah, perbedaan antara sinkronus dan asinkronus adalah kalau sinkronus tentu saja harus dua arah seperti ini ya. Baik saya maupun kalian harus ada di tempat yang harus ada di sebuah tempat diam, gitu ya, dan dua arah, langsung dua arah begini komunikasinya. Sementara kalau asinkronus seperti yang saya katakan tadi, kalian tidak perlu online saat perkuliahan, cukup menonton video yang sudah di-download atau PowerPoint yang sudah di-download. Dan di sini keunggulan asinkronus adalah apabila kalian tidak paham, ini bisa diulang-ulang videonya. Berikut adalah referensi yang kita gunakan dalam mata kuliah AKL 1. Ini ada 2 modul yang dibuat oleh dosen Stan. Transaksi atau peristiwa di mana pengakuisisi memperoleh pengendalian atas sebuah bisnis. Yang namanya pengendalian itu artinya dia punya kekuatan atau punya power untuk bisa mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari pihak yang diakuisisi untuk memperoleh manfaat atas hal tersebut. Nah, di sini harus dibedakan mana kombinasi bisnis dan mana pembelian aset biasa. Gitu. Jadi perusahaan kan seringkali membeli aset tuh, membeli aset gitu ya, di mana tentu saja perusahaan mengharapkan adanya manfaat dari pembelian aset ini. Nah, kombinasi bisnis itu jauh lebih kompleks daripada sekedar membeli aset. Jadi harus dibedakan mana yang hanya akuisisi aset, mana yang merupakan kombinasi bisnis. Yang disebut kombinasi bisnis atau akuisisi bisnis ya, atau pengendalian atas bisnis ini apabila di sini perusahaan mendapatkan pengendalian atas rangkaian terpadu gitu ya. Rangkaian kegiatan yang terdiri dari input, proses, output dan aset dari pihak yang diakuisisi yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Jadi kalau sekedar membeli aset atau mengakuisisi aset ini tidak masuk sebagai kombinasi bisnis. Ini bukanlah disebut sebagai akuisisi bisnis. Itu hanya akuisisi aset biasa. Kalau kita ngomongin bisnis itu berarti mulai dari awal sampai akhir. Jadi dia rangkaian proses. Ada inputnya, ada prosesnya di situ, ada output. Nah, itu adalah bisnis. Itu. Nah, mengenai kombinasi bisnis ini diatur dalam PSAK 22. Nah, ini contoh kombinasi bisnis ya. Ada beberapa entitas yang bergabung dan membentuk satu entitas baru. Nah, ini adalah kombinasi bisnis. Aset, liabilitas, dan operasi mereka ke entitas yang baru. Di sini Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober atas kombinasi 4 bank milik pemerintah yang saat itu sedang mengalami kesulitan keuangan. Ini adalah dasar hukum kombinasi bisnis di Indonesia. Itu, saya rasa nice to know aja buat kalian sebagai pengetahuan ya. Tapi kita tidak akan masuk sampai sedetail ini karena peraturan-peraturan ini lebih ke arah teknis atau administrasi dalam melakukan kombinasi bisnis. Dokumen-dokumen apa saja yang harus disubmit contohnya. Itu. Oke. Kita tidak akan sampai ke sana. Tujuan dan motivasi kombinasi bisnisnya tentu saja tujuan utama perusahaan adalah untuk mencari laba. Demikian pula kalau perusahaan melakukan kombinasi bisnis. Tujuannya ujung-ujungnya adalah profit. Itu. Jadi tujuannya adalah memperoleh profit yang lebih besar. Nah, selain itu ada juga beberapa motivasi lain rekrutmen karyawan atau dalam hal penelitian. Kalau dia membeli sebuah perusahaan yang sudah punya produk, maka dia ikutan punya produk tersebut. Dia tidak perlu lagi melakukan penelitian atau research and development untuk bisa menciptakan produk tersebut. Nah, ini sudah merupakan salah satu motivasi kenapa perusahaan mau melakukan kombinasi bisnis. Dia ingin meng-acquire produk yang sudah ada tanpa melakukan research and development sebelumnya. Nah, selain itu juga
bisa untuk economies of scale. Karena ketika perusahaan melakukan kombinasi bisnis, maka dia akan menjadi lebih besar, gitu ya. Dia akan secara instan bertumbuh. Di sini saya sampaikan yang namanya pertumbuhan perusahaan itu bisa secara organik atau secara natural gitu ya. Perusahaan berkembang dengan sendirinya, membuka cabang dan lain sebagainya sampai dia merambah ke internasional. Itu kalau sifatnya organik, artinya dengan sumber daya yang dia miliki sendiri. Nah, bisa juga perkembangan atau pertumbuhan itu dilakukan secara anorganik, yaitu dengan cara melakukan kombinasi bisnis ini. Dia mengakuisisi perusahaan lain. Misalnya dia ingin melakukan ekspansi ke luar negeri. Dibandingkan dia beresiko langsung datang ke sana sendiri, bikin perusahaan di sana untuk perusahaan yang sama, katakanlah cabang atau subsidiary, ini akan lebih aman kalau perusahaan mengakuisisi perusahaan yang sudah established di sana. Gitu. Ini resikonya juga akan berkurang. Tapi tentu saja kalau pertumbuhan anorganik atau dengan cara kombinasi bisnis ini memerlukan biaya yang sangat mahal dibandingkan pertumbuhan organik yang mengeluarkan biayanya bisa secara perlahan-lahan. Gitu. Nah, kalau perusahaan sudah punya katakanlah cabang di luar negeri yang diakuisisi gitu ya. Nah, dia bisa juga memasarkan produknya dia melalui cabangnya tersebut. Gitu. Sehingga secara distribusi akan lebih banyak lagi produk dia bisa terdistribusikan. Selain itu, motivasi kombinasi bisnis juga untuk mengurangi resiko. Ini terutama terkait dengan produk atau pasar baru yang belum pernah dilayani. Sama seperti yang saya contohkan tadi, kalau dia mengakuisisi perusahaan yang sudah established gitu ya, yang penjualan sudah sangat baik di market yang dia tuju, maka dia hanya tinggal meneruskan saja, ya, membuat sedikit-sedikit inovasi mungkin bisa, tapi artinya dia tidak perlu mulai dari awal, tidak perlu memperkenalkan produknya ke pasar yang totally asing. Tuh. Nah, sehingga ini juga bisa jadi motivasi perusahaan untuk melakukan kombinasi bisnis. Mengurangi resiko. Resiko bahwa produknya mungkin tidak diterima di pasar yang asing. Lalu percepatan operasi perusahaan, ya. Nah, kalau dia ingin mengembangkan diri ke lini produk yang lain, ketika dia mengakuisisi perusahaan yang sudah berdiri dan beroperasi di bidang itu, dia tidak perlu lagi melakukan atau meminta izin tambahan. Hanya tinggal meneruskan saja operasinya. Dibandingkan kalau dia buka yang baru, lalu dia mulai dari awal lagi untuk segala macam perizinan. Motivasi lain adalah menghindari pengambil alihan oleh perusahaan lain. Ketika perusahaan sudah bergabung, gitu ya, maka skalanya akan menjadi lebih besar. Kalau skalanya lebih besar, nilainya akan juga semakin besar, maka akan semakin sulit untuk diambil alih oleh pihak lain. Jadi karena perusahaan tersebut sudah growing, ya, meskipun growingnya secara anorganik, nah tapi itu menjadikan modal bagi dia untuk mempertahankan diri, sehingga tidak mudah diambil alih oleh pihak lain, terutama dalam hostile takeover. Motivasi kombinasi bisnis juga untuk perolehan aset tak berwujud, misalnya hak paten, hak konsesi, atau database pelanggan. Nah, ini bisa didapatkan dengan lebih cepat gitu ya, aset tidak berwujud ini dibandingkan kalau perusahaan melakukan R&D sendiri untuk menciptakan paten atau mendapatkan konsesi. Strategi kombinasi bisnis yang mungkin dapat dilakukan perusahaan bisa berupa integrasi vertikal, integrasi horizontal, atau konglomerasi. Kalau integrasi vertikal itu artinya dia melakukan akuisisi di sepanjang jalur distribusi. Entah itu dia mengakuisisi supplier atau mengakuisisi distributor. Jadi dia akan lihat value chain-nya seperti apa gitu ya. Dia akan berusaha mengakuisisi perusahaan yang ada di value chain tersebut. Nah, mulai dari penciptaan produk, dari sumber daya atau resource untuk membuat produk, sampai dengan produk sampai ke tangan pelanggan. Itu adalah integrasi vertikal. Ya. Sementara yang namanya integrasi horizontal, artinya perusahaan akan melakukan kombinasi bisnis atau mengakuisisi perusahaan yang memiliki line of produk yang sama. Gitu.
Contohnya di sini PT Coca-Cola Amatil, kita tahu dia produksinya adalah Coca-Cola, lalu Sprite, Fanta, ya, mengakuisisi PT Ades Waters. Nah, ini sama-sama di lini beverages atau minuman. Atau Indofood mengakuisisi PT Supermie. Ini sama-sama di line of business yang sama, yaitu mie instan. Itu disebut sebagai integrasi horizontal. Nah, biasanya integrasi horizontal ini dilakukan untuk memperbesar skala dan pilihan produk. Jadi pelanggan kalau lagi haus pengen minum air putih gitu ya, masih tetap membeli produknya PT Coca-Cola. Nah, itu dalam bentuk si produk Ades. Contohnya seperti itu. Atau misalnya bosen dengan Indomie, pengen makan Supermie, nah itu sama-sama punyanya PT Indofood. Selanjutnya untuk konglomerasi adalah kombinasi bisnis perusahaan yang kegiatannya tidak saling berhubungan. Jadi produk dan jasanya ini tidak saling berhubungan dengan produk dan jasa pengakuisisi. Kenapa dia ingin membuat seperti itu? Nah, karena tujuannya adalah memiliki grup usaha dengan berbagai line of business. Jadi tujuan dari konglomerasi adalah dia ingin membuat beberapa lini produksi sekaligus. Meskipun itu tidak berhubungan. Jadi dia ingin memetakan diri di berbagai macam bisnis sekaligus. Misalnya dia ingin punya shares di perbankan. Dia ingin juga punya produk di manufacturing gitu ya. Lalu dia juga ingin punya produk katakanlah di chemical. Nah, ini artinya dia menggunakan strategi konglomerasi ketika melakukan kombinasi bisnis. Jadi tidak berhubungan sama sekali antara satu bisnis dengan bisnis yang lainnya dengan produk asli perusahaan pengakuisisi. Untuk bentuk kombinasi bisnis sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama adalah merger. Merger ini kita bisa lihat gambarnya ya. Apabila ada dua perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B melakukan merger, hasil mergernya adalah salah satu perusahaan yang bergabung. Kalau di gambar ini adalah perusahaan A. Itu. Berarti perusahaan B-nya akan dibubarkan. Entitas B-nya ini akan bubar. Ya. Selanjutnya adalah konsolidasi. Konsolidasi ini apabila dua atau lebih perusahaan bergabung dan hasilnya adalah perusahaan yang baru. Jadi A plus B sama dengan C. Ini berarti perusahaan A dan perusahaan B ini akan dibubarkan atau didissolve. Sudah tidak ada lagi entitas A dan B. Karena dia bergabung ke C, ke entitas yang baru. Ini contohnya di tahun 2010, Smart Telecom dan PT Mobile Aid, Telekom membentuk Smart Friend. Ya, dia juga, itu karyawannya dia juga sebetulnya. Lalu yang manajernya juga mungkin dia juga. Tapi di sini dua perusahaan itu bersinergi dalam perusahaan yang baru. Bentuk lain adalah dengan menggunakan akuisisi, gitu ya. Ini terjadi jika suatu perusahaan memperoleh kepemilikan perusahaan lain. Nah, berarti perusahaan yang diakuisisi ini tidak dibubarkan kalau pakai strategi akuisisi. Jadi bisa lihat gambarnya ya, A plus B masih sama dengan A dan B. Tapi dalam hal ini B merupakan anak perusahaannya A. Di sini contohnya misalnya yang mengakuisisi adalah A. Gitu. Kalau yang mengakuisisi adalah B, berarti B merupakan parent-nya A. Atau A adalah subsidiary-nya B. Gitu kira-kira. Nah, dalam metode akuisisi ini tidak ada perusahaan yang dibubarkan. Jadi secara entitas masing-masing masih memiliki entitasnya sendiri-sendiri. Mereka masih beroperasi secara normal sendiri-sendiri. Namun di sini di akhir periode pelaporan kita akan membuat yang namanya laporan keuangan konsolidasian. Ini makhluk ini yang akan kalian pelajari sepanjang satu semester ini. Itu. Tapi ingat, khusus untuk materi sesi pertama ini kita belum akan masuk ke bentuk kombinasi bisnis yang berupa akuisisi. Tuh. Kita masih akan membahas bentuk akuisisi bisnis yang sifatnya merger.
Jadi kita mulai dengan yang lebih mudah dulu ya, untuk membentuk pemahaman kalian. Mengenai kombinasi bisnis yang berupa akuisisi, di mana satu entitas akan menjadi parent dan entitas lain menjadi subsidiary, itu akan mulai dibahas di pertemuan kedua. Sampai sini ada yang ingin bertanya atau tidak? Sudah cukup jelas kah? Mau nanya, Bu, Ya, silakan. kalau misalnya untuk perusahaan itu dia memilih akuisisi, merger, konsolidasi, dia itu nanti di soalnya itu di state apa gimana, Bu? Iya, kalian akan bisa langsung mengidentifikasi itu merger, konsolidasi, atau akuisisi dari bentuk soalnya. Nanti akan dikasih tahu kok. Khususnya untuk yang saat ini ya. Khusus untuk yang saat ini. Jadi kita akan belajar, sesi ini kita akan belajar mengenai bentuk yang sifatnya merger. Gitu ya. Merger itu artinya A plus B sama dengan A. Tadi kan? A plus B sama dengan A. Artinya B akan didissolve atau dibubarkan. Itu kita akan belajar itu di sesi pertama ini. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan belajar yang akuisisi. Di mana A plus B akan sama dengan A dan B, tapi salah satunya akan menjadi parent. Gitu kira-kira gambarannya. Oke? Cukup jelas ya? Apakah sudah cukup jelas? Misi Bu, Iya, izin bertanya. Silakan ingin bertanya. Kalau misal konsolidasi yang kita pelajari di AKL ini, apakah sama seperti yang di akuntansi keuangan sebelumnya? Di mana kalau misal akuisisinya itu lebih dari 50% sudah bisa masuk ke laporan konsolidasi yang seperti itu? Ya. Atau harus akuisisi 100%? Enggak, tidak perlu akuisisi 100%. Nanti akan ada pembahasan juga bagaimana kalau dia akuisisi 100%, bagaimana kalau dia akuisisinya kurang dari 100%. Artinya di sini ada non-controlling interest ya. Tuh. Kita akan pelajari juga yang mana yang 100%, mana juga yang tidak 100%. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalian sudah pernah belajar di AK ya, bahwa ketika mencatat investasi di sebuah entitas, ini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama misalnya cost method. Ini kalau kepemilikannya atau dia membeli sahamnya tidak terlalu tinggi. Dia di bawah 20%. Nah ya, di bawah 20% itu akan pakai cost method, pencatatannya. Bagaimana mencatat investasi ini? Tuh. Lalu ada lagi equity method kan? Equity method itu kalau dia kepemilikannya di atas 25%. Tuh, oke. Selanjutnya adalah konsolidasi. Kalau memang dia sudah di atas 50%. Kenapa sih batasan 50%? Ini karena kalau di atas 50% itu artinya pihak yang melakukan investasi sudah bisa memiliki power untuk mengendalikan pihak yang sahamnya tadi dibeli. Tuh. Oleh karena itu kita pakai garis batas 50%. Jadi secara voting right dia sudah cukup untuk mengatur-atur gitu ya, untuk untuk memperoleh pengendalian atau mengatur kebijakan dari perusahaan investi. Tuh. Bagus sekali pertanyaannya tadi. Untuk materi AKL ini kita tidak hanya membahas yang akuisisi 100%. Kita juga akan membahas bagaimana kalau akuisisinya tidak 100%. Nanti di akhir-akhir juga kita akan belajar gimana kalau akuisisinya itu gradual. Artinya nggak sekaligus dia plek bayar 75% gitu ya. Tapi pelan-pelan. Jadi awalnya mungkin dia peroleh dulu 20%. Lalu dia peroleh lagi, beli lagi sahamnya sampai jadi 35%. Demikian seterusnya. Itu bagaimana step-stepnya. Artinya ada perubahan persentase kepemilikan dari si pihak investor. Itu kita juga akan pelajari. Oke. Baik, saya lanjut ya. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, tapi kalau masih ada silakan nanti bisa ditanyakan saja langsung. Nah, ini tes. Bentuk kombinasi bisnis apa yang terjadi? Nah, ini. Ini apa? Bentuknya apa? Merger kah? Konsolidasi kah?
atau akuisisi? Izin menjawab, Bu. Ya, Konsolidasi. konsolidasi, betul sekali. Di mana nih A plus B plus C plus D sama dengan E gitu ya, kurang lebih. Nah, jadi entitas yang 4 ini yang bergabung akan dibubarkan. Lalu dia akan membentuk entitas baru. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ketika kombinasi bisnis, ini ada beberapa etika juga ya, isu-isu etika yang terjadi, yang mungkin terjadi. Pertama, insentif yang diberikan oleh manajer atas kombinasi bisnis yang bisa menyebabkan manajer terlalu agresif. Agresif artinya dia asal-asalan dalam mencari partner untuk diakuisisi. Ya. Di sini perusahaan hanya memikirkan ingin memperbesar usahanya dia, memperbesar saja, tanpa memikirkan konsekuensi daripada itu. Kalau perusahaan sudah bertumbuh, tentu saja akan semakin kompleks. Semakin kompleks artinya juga pengaturannya akan semakin rumit. Nah, ini yang tidak dipikirkan. Jadi, yang penting jadi besar, dia pikir ketika sudah besar, maka itu semua akan menghasilkan profit. Tapi tidak seperti itu ya. Nah, karena ada insentif yang besar kepada manajer, akhirnya bisa saja asal-asalan ketika ingin mengakuisisi pihak lain. Dia memilih perusahaan yang diakuisisi itu bukan perusahaan yang sehat misalnya. Itu tidak diteliti dengan mendalam. Sehingga tentu saja akan muncul permasalahan-permasalahan di depannya untuk perusahaan tersebut. Karena sudah semakin besar gitu ya, lalu sinerginya tidak baik. Nah, akhirnya seperti yang terjadi pada WorldCom, WorldCom termasuk yang paling agresif ya dalam melakukan konsolidasi atau kombinasi bisnis, sehingga akhirnya berujung pada kebangkrutan. Gitu. Nah, WorldCom ini sendiri bukan hanya bangkrut karena dia terlalu agresif melakukan kombinasi bisnis, tapi dia juga melakukan manipulasi keuangan akibat beban yang terlalu berat dengan perusahaan yang bertumbuh dengan cepat itu. Ya. Lalu juga bisa jadi ada lubang dalam peraturan perpajakan yang dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak. Contohnya misalnya mengenai transfer pricing. Kita tahu ya, perusahaan A mengakuisisi perusahaan B di luar negeri yang misalnya merupakan tax haven. Nah, ini bisa juga terjadi. Tetapi saat ini otoritas perpajakan di banyak negara sudah mulai mengantisipasi terjadinya hal tersebut, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, kalau sampai ada transaksi yang sifatnya transfer pricing, ini akan sangat dicermati dan dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh perusahaan yang melakukan transfer pricing ini juga akan sangat sangat eksesif. Permohonan dokumen-dokumen yang perlu disubmit itu. Lalu isu etika lain adalah adanya creative acquisition accounting atau merger magic, misalnya kasus Enron di tahun 2001, di mana saat itu pengaturan mengenai kombinasi bisnis ini juga keharusan untuk melakukan konsolidasi belum terlalu kuat atau belum terlalu ketat. Untuk Enron sendiri, dia banyak menciptakan Special Purpose Vehicle atau SPV untuk bisa mendapatkan utang, untuk bisa melakukan bisnis-bisnis yang sifatnya berisiko. Nah, SPV-nya Enron ini tidak dikonsolidasikan. Jadi di sini Enron seperti kebal, gitu ya, seperti kebal dengan segala macam kinerja SPV yang dia buat. Nah, jadi ketika SPV itu sudah terlalu merugi, nah akhirnya dampaknya juga ke Enron itu sendiri. Akuntansi kombinasi bisnis. Ada dua metode yang terkenal dalam mencatat kombinasi bisnis. Yang pertama adalah pooling of interest. Nah, pooling of interest ini sudah tidak digunakan lagi untuk kombinasi bisnis entitas yang bebas. Entitas yang tidak saling berhubungan. Tapi di Indonesia dia masih digunakan dalam kombinasi bisnis entitas pengendali, seperti yang diatur dalam PSAK 38. Jadi dalam metode pooling of interest, ketika ada kombinasi bisnis, ada pengalihan aset gitu ya, karena peleburan, penggabungan usaha dan sebagainya, itu akan dinilai pada nilai bukunya.
Jadi nggak perlu dinilai pakai nilai wajar, segala aset-aset yang dialihkan tersebut. Tuh. Nah, ini masih berlaku untuk kombinasi bisnis entitas sepengendali. Kenapa pakainya itu untuk entitas pengendali? Karena ketika dia masih dalam satu pengendalian sebuah pihak, katakanlah orang ataupun pengendalian sebuah perusahaan, dan entitas ini bergabung gitu ya, maka tidak akan ada isu pemindahan kepemilikan. Jadi masih punya dia juga, sehingga nggak masalah kalau misalnya masih pakai pooling of interest. Nah, sementara yang saat ini digunakan untuk mencatat kombinasi bisnis secara umum adalah metode purchase atau metode akuisisi, di mana aset dan liabilitas yang dialihkan harus diukur berdasarkan nilai wajar. Gitu. Jadi nanti akan diukur, misalnya A mengakuisisi B, gitu ya, dalam merger. B akan dibubarkan. Nah, aset-aset B dan juga liabilitas B akan dialihkan ke A sebagai pihak yang mengakuisisi. Nah, ketika akan dialihkan, maka aset dan juga liabilitasnya si B tadi harus diukur kembali dengan nilai wajarnya. Nah, konsekuensi dengan adanya pengukuran kembali ke nilai wajar tersebut bisa menimbulkan goodwill atau bargain purchase. Nah, pengaturan ini yang digunakan dalam PSAK 22 mengenai kombinasi bisnis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika perusahaan ingin melakukan kombinasi bisnis. Jadi yang perlu diperjelas gitu ya. Yang pertama adalah siapa pihak pengakuisisi. Jadi harus jelas yang mengakuisisi siapa. Yang akan memperoleh pengendalian itu siapa? A atau B. Nah, ini harus jelas ya. Lalu kapan tanggal akuisisi? Setelah itu, bagaimana mengakui dan mengukur aset dan liabilitas? Terutama aset dan liabilitas yang dialihkan. Selanjutnya, bagaimana perlakuan akuntansi atas biaya transaksi? Karena yang namanya kombinasi bisnis ini pasti membutuhkan banyak biaya ya. Membutuhkan banyak biaya, contohnya biaya untuk mencari perusahaan yang bagus untuk diakuisisi gitu. Lalu misalnya biaya untuk katakanlah membayar notaris, membuat draft kontrak. Kalau misalnya perusahaan pengakuisisi ini menerbitkan saham untuk melakukan akuisisi, maka akan ada lagi biaya penerbitan efek. Lalu ada juga biaya penerbitan utang kalau dia bayarnya ngutang dan lain sebagainya. Nah, bagaimana perlakuan biaya transaksi? Kita akan bahas selanjutnya. Nah, lalu juga perlu diperjelas bagaimana menentukan imbalan yang diberikan. Imbalan ini artinya yang diberikan oleh si pihak pengakuisisi. Nanti ketika kalian baca buku BIMS, kalian akan banyak menemukan kata-kata consideration transfer. Consideration transfer. Atau kalau kalian baca buku Becker ngomongnya consideration given, gitu ya. Consideration transfer, consideration given itu apa? Nah, bahasa Indonesianya adalah imbalan yang diberikan atau imbalan yang dialihkan. Artinya ini yang diberikan oleh pihak pengakuisisi ke perusahaan yang diakuisisi. Jadi jangan bingung ya kalau nanti baca buku BIMS ketemu istilah consideration transfer. Oke. Maksudnya apa nih? Pertimbangan. Consideration pertimbangan apa yang ditransfer? Nah, bukan pertimbangan tapi imbalan yang diberikan. Nah, selanjutnya juga kita akan menghitung goodwill atau keuntungan yang mungkin terjadi dengan adanya kombinasi bisnis ini. Untuk pengakuisisi, siapa yang pengakuisisi? Nah, pihak pengakuisisi adalah pihak yang memperoleh pengendalian atas perusahaan lain. Tanda-tandanya bagaimana? Tandanya adalah dia yang memberikan imbalan. Yang namanya membeli, kita pasti harus memberikan imbalan ya. Imbalannya kan bisa berupa aset, berupa kas, gitu kan. Bisa juga berupa janji atau efek utang, obligasi gitu ya. Dia bisa menerbitkan obligasi untuk mendapatkan uang, lalu terus dia beli, gitu kan. Atau juga dengan menerbitkan sahamnya dia. Jadi pihak yang diakuisisi akan diberikan saham dia. Tuh. Oke, itu bisa seperti itu. Nah, biasanya
ukuran si pihak mengakuisisi ini lebih besar daripada ukuran entitas yang diakuisisi. Oke. Nah, lalu pihak yang mengakuisisi ini akan mengalihkan aset, saham atau sumber daya lain untuk memperoleh kepemilikan. Jadi, untuk menentukan siapa pihak mengakuisisi, kita lihat siapa yang memberikan imbalan. Tuh. Maka dialah pihak mengakuisisi. Lalu siapa pihak yang mendapatkan pengendalian? Ya. Nah, kapan akuisisi terjadi? Nah, tanggal akuisisi itu adalah tanggal saat pengakuisisi memperoleh pengendalian. Biasanya merupakan tanggal penandatanganan kontrak di depan notaris. Sama seperti ketika kita mau beli rumah gitu ya. Ketika kita sudah menandatangani akad di depan notaris, itu artinya rumah itu sudah milik kita. Gitu. Artinya kita sudah punya pengendalian atas rumah tersebut. Bisa kita apain aja terserah, mau kita renovasi, mau kita cat ulang dan lain sebagainya. Itu karena kita sudah punya pengendalian atas rumah tersebut. Ya. Nah, ini contohnya pada tanggal 10 Agustus Point Company menerbitkan saham untuk memperoleh 60 kepemilikan Stone Company. Seluruh dokumen akuisisi telah disiapkan pada tanggal 20 Agustus dan ditandatangani pada tanggal 10 September. Ini artinya tanggal akuisisi bisa ditetapkan di tanggal 10 September. Ya. Pengukuran dan pengakuan. Bagaimana cara mengukur dan mengakuinya. Nah, pertama, ini kotak-kotak ini menggambarkan aset dan liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan yang diakuisisi. Ya. Apa saja aset dan liabilitasnya? Nah, aset ini bisa merupakan aset berwujud, bisa juga merupakan aset tidak berwujud. Bahkan kalau misalnya perusahaan yang diakuisisi itu awalnya tidak mencatat adanya katakanlah misalnya database pelanggan gitu ya, sebagai salah satu aset tidak berwujud dia. Nah, ketika proses pengakuisisian, maka aset tidak berwujud itu harus diakui juga, harus diidentifikasi juga. Jadi, sebisa mungkin semua aset-aset yang dimiliki oleh pihak yang diakuisisi itu akan diidentifikasi dan juga diukur nilai wajarnya. Jadi, hal ini akan memanggil pihak ketiga untuk melakukan penilaian terhadap aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Nah, bukan hanya aset saja yang perlu diukur pada nilai wajar, tapi juga liabilitasnya. Kita tahu bahwa aset dikurangi liabilitas disebut sebagai aset neto. Nah, inilah istilah yang akan sering kita dengar ketika kita melakukan proses yang namanya kombinasi bisnis dan juga konsolidasi. Aset neto teridentifikasi. Kalau disebut aset neto teridentifikasi itu artinya aset yang teridentifikasi dikurangi dengan liabilitas. Dan dua-duanya harus diukur berdasarkan nilai wajar. Jadi sudah tidak berlaku lagi nilai bukunya. Lalu kalau ada kepentingan non pengendali. Tadi pertanyaan salah satu rekan kalian, kita akan bahas yang 100% akuisisi atau enggak, Bu? Oh tidak, kita tidak hanya membahas yang 100% akuisisi. Apabila memang akuisisinya dilakukan tidak 100%, maka berarti kita harus mengakui yang namanya kepentingan non pengendali atau non controlling interest. Nah, ini juga harus dinilai berdasarkan nilai wajar ya. Lalu apabila ada goodwill atau gain yang timbul dari kombinasi bisnis, maka juga harus diakui. Gitu. Nah, ini aset teridentifikasi dan liabilitasnya, lalu non-controlling interest dan goodwill harus diakui secara terpisah di buku pihak yang melakukan akuisisi. Jadi nggak bisa langsung disatukan dalam akun investment gitu ya. Hanya tidak. Khususnya untuk sesi ini. Khusus untuk sesi ini tidak seperti itu. Nanti ketika sudah konsolidasian pun seperti itu. Harus bisa dimasukkan satu persatu ke dalam laporan keuangannya pihak yang melakukan akuisisi.
Jadi berapa aset yang dia peroleh dari akuisisi tersebut, berapa liabilitas yang dia peroleh, lalu berapa kepentingan pengendali, dan juga berapa goodwill-nya, ini juga harus diakui di buku pengakuisisi. Slide ini menjelaskan mengenai biaya transaksi dan imbalan yang diberikan. Imbalan yang diberikan tadi seperti saya sudah katakan, ini merupakan harga yang dibayarkan kepada pihak yang diakuisisi dan dapat berupa uang tunai, penerbitan utang, lalu penerbitan saham, atau imbalan kontingensi. Tuh, mungkin bingung apa sih imbalan kontingensi? Yang namanya kontingensi itu kan baru akan terjadi nanti apabila ada sebuah event yang mengawali. Tuh. Jadi terjadinya imbalan kontingensi ini sangat tergantung ada tidak peristiwa yang mendahului. Contohnya gini, misalnya pihak pengakuisisi melakukan akuisisi atas sebuah entitas, tapi dia akhirnya jadi anak, gitu ya. Dia tidak dissolve. Akhirnya si B ini akan menjadi anak perusahaannya si A. Jadi si A pengakuisisi, dia mengakuisisi B, B akan jadi anak usahanya dia. Nah, lalu si A ini ngomong ke pemilik dari si B yang sebelumnya. Kalau sampai B ini setelah saya akuisisi terus tahun depannya memperoleh laba sekian, ya, atau peningkatan laba sekian persen, maka saya akan tambah imbalannya sebesar sekian, gitu. Oke. Artinya pemberian imbalan tambahan ini kan tidak pasti. Apabila memang si B ini berhasil mencapai target peningkatan laba yang diharapkan oleh si A, maka akan mendapatkan tambahan. Gitu. Tapi kalau dia tidak ada seperti itu, maka nggak akan mendapatkan tambahan. Ya. Nah, imbalan yang diberikan ini akan diakui sebagai harga perolehan investasi. Tuh. Jadi ini merupakan harga perolehan investasi bagi si pihak pengakuisisi. Berapa dia invest di B? Nah, ini sesuai imbalan yang dia berikan. Lalu ada juga biaya-biaya terkait dengan akuisisi atau terkait dengan proses akuisisi. Ya, misalnya si pihak yang pengakuisisi menerbitkan utang atau ekuitas saat dia hendak membeli pihak yang diakuisisi. Maka di sini ada yang namanya biaya penerbitan efek. Nah, perlakuan akuntansinya ini adalah nggak bisa langsung di-expense-kan. Untuk efek utang, ini akan menambah diskon atas utang atau mengurangi premium. Tergantung misalnya dia menerbitkan obligasi gitu ya. Menerbitkan obligasi untuk memperoleh B. Jadi si A menerbitkan obligasi untuk peroleh B. Obligasi tersebut dia keluarkan secara diskon. Nah, di sini kalau ada biaya penerbitan obligasi, maka biaya tersebut akan menambahkan diskonnya. Atau kalau sampai obligasi ini diisunya dalam keadaan premium, maka biaya penerbitan obligasi akan mengurangi premium. Lalu untuk penerbitan efek ekuitas, gitu ya, biayanya ini akan mengurangi additional paid in capital atau mengurangi agio saham. Oke. Nah, untuk biaya lainnya, misalnya biaya akuntansi, hukum, konsultan, biaya makelar misalnya untuk mencari perusahaan yang potensial untuk diakuisisi, ini harus langsung dibebankan di periode terjadinya. Gitu. Oke. Namun ingat, biaya-biaya ini akuntansi, hukum, konsultan itu harus yang tidak terkait dengan penerbitan efek, gitu ya. Apabila perusahaan mengeluarkan biaya audit supaya bisa menerbitkan efek, ya, untuk bisa membeli entitas yang diakuisisi, maka itu sudah masuk ke dalam biaya penerbitan efek, bukan lagi biaya lain-lain. Nah, jadi di sini memang biaya akuntansi, biaya hukum, biaya konsultan, misalnya auditor juga, ini harus tidak berkaitan dengan biaya penerbitan efek. Ya, ada yang ingin bertanya? Sepertinya ada yang menyalakan mic. Bu, izin bertanya.
Silakan. Yang masih bingung yang biaya penerbitan efek tadi, Bu. Oke, saya jelaskan ulang ya. Iya. Tadi saya jelaskan bahwa imbalan yang diberikan pihak pengakuisisi bentuknya bisa macam-macam. Bisa berupa uang tunai. Kalau uang tunai, oke lah ya. Nggak ada biayanya nih dia untuk mengeluarkan uang tunai kan. Cuman dia punya uang atau enggak, itu aja masalahnya. Nah, imbalan yang diberikan ini juga bisa berbentuk obligasi, artinya surat hutang. Jadi si pihak pengakuisisi mengaku bahwa oke, ini saya akan kasih kamu obligasi, saya akan bayar sekian tahun lagi. Apa sih prinsipalnya gitu ya? Setiap 6 bulan sekali saya kasih kupon gitu. Atau dikasih saham. Oke, untuk membeli kamu gitu ya. Untuk membeli saham perusahaan ini saya mengeluarkan saham saya. Gitu. Sampai sini cukup jelas nggak? Cukup jelas, Bu. Jelas ya. Jadi tadi imbalan yang diberikan kan bisa uang tunai, bisa obligasi atau efek utang, bisa juga bentuknya adalah sahamnya si perusahaan yang mengakuisisi. Nah, saat si perusahaan yang mengakuisisi ini akan menerbitkan efek utang atau menerbitkan saham baru, ada biaya-biaya terkait. Tuh. Misalnya biaya untuk mendaftarkan lagi saham yang akan diterbitkan. Tuh. Biaya untuk auditor supaya dia berhak untuk penerbitan saham baru. Tuh. Atau biaya untuk biaya untuk yang melakukan rating sehingga diketahui obligasi yang dia keluarkan ini ratingnya apa sih gitu. Nah, itu yang disebut sebagai biaya penerbitan efek. Kan? Nah, biaya penerbitan efek ini keluar karena apa? Karena si pihak pengakuisisi memerlukan sesuatu untuk dijadikan imbalan kepada pihak yang diakuisisi. Ya kan? Nah, ini kita tidak masukkan sebagai harga perolehan investasi. Kita masukkan sebagai biaya akuisisi. Gitu. Perlakuannya gimana? Apakah biaya yang seperti ini itu di-expenskan langsung atau tidak? Nah, khusus untuk biaya penerbitan efek utang ataupun efek ekuitas, kita tidak boleh langsung mengexpenskannya. Kalau untuk efek utang, misalnya dia obligasi gitu ya, maka dia akan menambah diskon atau mengurangi premium. Sementara kalau dia terkait dengan penerbitan efek saham atau efek ekuitas, maka biaya ini akan mengurangi agio saham yang baru akan diterbitkan. Gitu. Gitu kira-kira. Cukup jelas nggak? Jadi kalau misalnya ada diskon, itu dia mengurangin biaya penerbitan itu ya, Bu? Jadi bukan. Jadi artinya diskonnya tambah besar. Diskonnya tambah besar. Masih bingung, Bu. Nanti kita proceed ke latihan aja ya, biar nggak terlalu bingung. Iya, Bu, ya. Kebayang bentuknya apa sih ini gitu kan? Iya, Ini iya. kebayang nih bentuknya apa. Nanti ketika latihan akan terlihat akan lebih jelas lagi. Itu kayak gimana gitu. Iya, iya. Untuk yang Makasih, saham Bu. sama-sama untuk yang saham pun misalnya gimana sih mengurangi tambahan modal di setor tuh nggak kebayang gitu kan. Kan kita ngeluarinnya uang cash. Apa hubungannya dengan tambahan modal di setor gitu. Kita akan lihat nanti ketika latihannya akan lebih jelas nanti ketika latihan. Ada lagi pertanyaan? Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Mau nanya, Bu, Ya, silakan. tentang penerbitan dari efek utang. Kan kalau misalnya dulu waktu di AKM, utang itu kan Halo, nggak kedengarannya? Jaringannya terganggu kah? Halo? Ya, Bu. Ya, tidak terdengar. Silakan. Sekarang udah terdengar. Jadi kan, Bu, kalau misalnya kita melakukan penerbitan efek utang, kalau dulu di AKM, dia kan disajikan di neraca itu berdasarkan nilai present value-nya kan, Bu. Nah, kalau misalnya di kombinasi bisnis, kita menyajikannya tetap pada present value-nya atau nilai ini ya, Bu, nilai
jatuh temponya? Oh, pakai present value itu tidak mempengaruhi sama sekali. Tetap pakai present value-nya. Dan di mana present value itu kan terdiri dari itu ya, berapa prinsipalnya dia, dan kalau ada diskon atau premium, berapa diskon atau premiumnya yang belum diamortisasi. Kan setiap masa harus diamortisasi juga kan, diskon atau premium tersebut. Halo? Berarti sama kayak yang dulu ya, Bu? Halo, Jadi, Bu? ya betul. Jadi tidak masalah obligasi yang dikeluarkan itu nanti disajikannya harus sesuai dengan standar akuntansi mengenai obligasi. Itu PSAK 55 ya kalau kita ya. Itu pada present value-nya dia. Nah, yang perlu diingat bahwa dalam komponen present value dari obligasi itu kan sudah tercakup di dalamnya adalah berapa nilainya saat maturity gitu ya. Dan berapa juga present value dari kuponnya nih yang tersisa kan. Nah, dalam bundling tersebut kan bisa jadi obligasinya diterbitkannya dalam diskon atau premium. Kan nggak mesti at par kan? Tergantung nanti dibandingkan antara market interest rate dengan kupon yang ditawarkan sama perusahaan. Lebih tinggi mana? Kalau lebih tinggi kupon yang ditawarkan perusahaan, maka itu premium statusnya. Gitu. Oke. Sementara kalau memang dia Paham. lebih tinggi, maka dia supaya laku dia akan menamakan diskon. Jadi ada diskon. Sehingga yang diperoleh sama perusahaan tidak sesuai nilai parnya, tidak sesuai nilai maturity-nya. Tapi tergantung dengan adanya keberadaan premium atau diskon tersebut. Nah, kalau obligasi tersebut diterbitkan khusus untuk melakukan kombinasi bisnis, gitu ya, kan akan ada biaya-biaya untuk menerbitkannya. Kalau obligasi tersebut sifatnya obligasi dengan diskon, maka berarti biaya penerbitan efeknya ini akan menambah diskon. Ini artinya kas yang diterima perusahaan kan jadi lebih kecil, ya kan? Ya nggak? Kalau diskonnya bertambah berarti kas yang diterima lebih kecil dong. Iya. Ya. Sementara kalau ternyata obligasi ini diterbitkannya dengan premium, nah itu akan mengurangi premiumnya. Ya, tetap aja kas yang perusahaan dapatkan lebih kecil dibandingkan kalau obligasi tersebut diterbitkannya bukan untuk tujuan kombinasi bisnis. Gitu. Oke. Nanti bisa dilihat di PSAK 55 kalau misalnya ya. Silakan. Kalau misalnya penerbitan utangnya itu berdasarkan nilai sesuai dengan nilai par, at par. Terus biaya penerbitan efek utangnya itu di-adjust kemana, Bu? Itu akan langsung mengurangi nilai bonds-nya ya. Sama seperti diskon tadi. Jadi dia efeknya sama seperti diskon. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tuh. Oke. Gitu kira-kira ya. Ada lagi terkait dengan ini? Sudah cukup jelas ya? Bu, Oke. Ya, silakan. Yang dimaksud dengan biaya listing di bursa itu apa ya, Bu? Biaya listing di bursa. Apa yang sama pertanyaan Cecilia tadi? Untuk tambahan sahamnya dia. Gitu. Ya, atau itu dikapitalisasi atau tidak, Bu? Untuk ke listing tadi, ini masuknya ke ini, ke yang mengurangi tambahan modal di store atau additional paid in capital. Oh, begitu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi itu termasuk ke dalam biaya penerbitan efek untuk melakukan kombinasi bisnis atau untuk melakukan akuisisi, gitu ya. Nah, biaya tersebut tidak boleh langsung di-expense, tapi dia mengurangi agio saham. Oke, saya lanjut ya. Nah, goodwill atau keuntungan. Bagaimana cara ngitungnya? Nah, untuk akuisisi 100%, ya, goodwill ini adalah
perbedaan antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan nilai wajar aset neto yang teridentifikasi. Jadi kalau sampai imbalan yang diberikan oleh perusahaan pengakuisisi itu lebih besar daripada nilai wajar aset neto yang didapatkan dari perusahaan yang diakuisisi, maka akan tercatat goodwill. Ya. Ini artinya pihak pengakuisisi mau membayar lebih tinggi daripada aset yang dia beli, aset yang dia dapatkan, daripada aset yang dia dapatkan. Nah, kenapa sih pihak pengakuisisi sampai mau membayar lebih tinggi? Nah, bisa jadi karena dia melihat potensi-potensi di perusahaan yang sedang diakuisisi. Oh, dia ke depannya akan bagus nih. Oh, growth-nya diperkirakan akan sangat baik. Gitu. Nah, karena adanya potensi yang dilihat ini, maka perusahaan pengakuisisi mau membayar lebih besar kepada pihak yang diakuisisi. Ya. Jadi goodwill itu timbul apabila nilai wajar imbalan yang dialihkan lebih besar daripada nilai wajar aset neto yang teridentifikasi atau aset neto yang dialihkan. Nah, untuk akuisisi yang tidak 100% dan pihak pengakuisisi sudah punya investasi di entitas yang diakuisisi sebelumnya, jadi misalnya awalnya dia punya 15%, terus dia mau nambah gitu ya, dia jadi pengen punya kepemilikan katakanlah 80% secara total, maka dia beli 65% kepemilikan lagi. Tuh. Nah, kalau kasusnya seperti itu, cara menghitung goodwill seperti ini. Yang pertama, kita akan gabungkan dulu nilai wajar imbalan yang dialihkan, ditambah nilai wajar ekuitas yang sudah dimiliki, yang tadi 15% itu, ditambah juga dengan nilai wajar kepentingan non-pengendali. Tadi kan saya katakan perusahaan ini memperoleh 80% secara total ya, pengendaliannya berarti akan ada 20% non-controlling interest. Nah, 20% non-controlling interest ini juga harus dinilai. Nilai wajarnya berapa. Tuh, mungkin kalau saham lebih mudah, tinggal lihat aja bagaimana nilai pasar sahamnya kan. Tuh, nah ini digabungkan ya dalam kotak yang biru ini. Nah, kotak yang biru ini akan dibandingkan dengan nilai wajar aset neto yang teridentifikasi atau yang dialihkan oleh pihak yang diakuisisi. Kalau kotak yang biru ini nilainya lebih besar daripada tolong di-mute ya. Saya mendengar bunyi ayam. Tolong di-mute. Oke. Jadi kalau kotak yang biru ini nilainya lebih besar daripada kotak yang warnanya hijau, maka timbullah goodwill. Jadi secara konsep mirip dengan yang tadi, akuisisi 100%. Tapi di sini penghitungannya menjadi lebih banyak karena di situ sudah lebih banyak pula pihak yang terlibat. Gitu ya. Ada non-controlling interest, lalu juga pihak pengakuisisi sudah punya investasi di situ sebelumnya. Itu harus dihitung ketika menentukan nilai, ya, menentukan nilai dari pengakuisisian tersebut. Gitu. Nah, tadi kita membahas goodwill. Goodwill itu terjadi kalau kotak yang biru lebih besar daripada kotak yang hijau. Apabila sebaliknya, gitu ya, atau apabila hasil pengurangan ini nilainya negatif, maka akan muncul yang namanya gain on bargain purchase. Jadi goodwill, kalau nilai wajar imbalannya lebih besar daripada nilai wajar aset neto yang teridentifikasi, sementara gain on bargain purchase artinya nilai wajar imbalan yang dialihkan itu lebih kecil daripada nilai wajar aset neto yang teridentifikasi. Ini bisa dibilang belinya diskon. Kita cuma bayar 80, terus dapat aset neto 100. Nah, berarti kita untung kan? Itu disebut sebagai gain on bargain purchase. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ibu mau nanya. Silakan. Jadi goodwill itu akan muncul ketika akuisisi saja ya, Bu? Iya, betul. Goodwill hanya akan muncul ketika kombinasi bisnis. Ya, ketika kombinasi bisnis. Jadi dia tidak akan muncul tiba-tiba karena transaksi yang lain. Oke, sudah cukup jelas?
Jadi kita nggak bisa nentuin sendiri goodwill-nya ya, Bu? Nggak bisa, tidak Hmm. bisa. Karena itu proses pasar ya, itu termasuk salah satu proses yang mengandalkan market, di mana kita akan membandingkan dua angka yang tadi saya katakan. Berapa kita berani bayar gitu kan, dengan berapa aset neto yang kita dapatkan. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Goodwill diakui di laporan posisi keuangan pihak pengakuisisi, ya, dan setiap akhir periode pelaporan harus diuji adanya indikasi penurunan nilai. Apabila ada penurunan nilai, maka dia harus disesuaikan nilainya. Tuh. Jadi goodwill ini juga subject to impairment. Oke. Sementara untuk gain on bargain purchase sama seperti gain-gain yang lain, kalau misalnya kita beli aset gitu ya, ini akan langsung diakui di laporan laba rugi pihak pengakuisisi saat terjadi akuisisi, di periode saat terjadi akuisisi. Itu perbedaan antara goodwill dengan gain on bargain purchase. Sebenarnya kalau kita lihat goodwill ini sepertinya loss gitu ya. Kok mirip-mirip loss, tapi dia bukan loss. Nah, dia merupakan goodwill di mana di sini perusahaan yang mengakuisisi merasa bahwa ada potensi yang bisa diberikan, potensi yang cukup besar yang bisa diberikan oleh perusahaan yang diakuisisi. Oleh karena itu dia berani bayar lebih mahal. Ini adalah contoh untuk menghitung goodwill, ya. Zanfor Company memiliki aset neto dengan nilai wajar 380.000. Hitunglah goodwill apabila yang pertama, Albert Company mengakuisisi seluruh aset Zanfor dengan uang tunai sebesar 400.000. Berapa nih goodwill-nya untuk yang pertama? Imbalan yang dialihkan berapa nilainya? Izin 400.000. Imbalan yang dialihkan 400.000, betul sekali. Nilai wajar aset neto yang diidentifikasi berapa? 380.000. Betul, 380.000. Sehingga goodwill nih, goodwill atau gain on bargain purchase nih? Goodwill, Bu. Goodwill sebesar 20.000, Bu. betul sekali, sebesar 20.000. Nah, lalu yang nomor 2, Albert Company mengakuisisi 75% aset Zanfor dengan uang tunai sebesar 300.000. Sementara nilai wajar kepentingan non pengendali adalah 100.000. Berapa goodwill-nya? Goodwill atau gain nih? Goodwill ya. Nah, di sini ketika menghitung goodwill, kita tidak hanya harus mempertimbangkan imbalan yang diberikan oleh Albert, tapi juga harus mempertimbangkan nilai wajar dari non-controlling interest. Jadi kotak yang biru tadi bisa kita isi 300.000 ditambah 100.000. Hasilnya 400.000. Kita bandingkan dengan nilai wajar aset netonya Zanfor, yaitu 380.000. Dapatlah goodwill sebesar 20.000. Ini ya. Oke, sudah cukup jelas? Ibu, berarti untuk yang nomor 2 itu dianggap 100% untuk menghitung goodwill ya, Bu? Dianggap 100%. Mengakuisisinya dianggap Karena di sini cuma ada informasi 2 ini. Tuh. Yang nomor 2 tidak dianggap 100%, dia 75% saja, di mana 25% masih punyanya non-controlling interest kan. Tapi di sini kita menghitung nilai dari si PT Zanfor ini secara keseluruhan. Bukan hanya atas imbalan yang kita berikan gitu ya untuk mengakuisisi dia, tapi juga untuk kepentingan non pengendali. Berapa nilai kepentingan non pengendalinya, lalu berapa nilai dari imbalan yang kita berikan untuk mengakuisisi 75%-nya, maka itu adalah seperti apa ya, nilai wajar si Zanfor secara keseluruhan. Gitu. Itu kira-kira. Apakah sudah menjawab?
Iya, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Jadi yang 100.000 ini tetap miliknya non-controlling interest ya, bukan punyanya Albert Company. Albert Company ini cuma punya 75%. Gitu. Oke, nah untuk banyak latihan di hari ini, nanti kita lihat sepertinya sih akuisisi 100% deh, tapi saya nggak hafal juga apakah latihannya ada yang tidak 100% atau tidak. Nah, penyajian dan pengungkapan, seluruh aset neto yang teridentifikasi diakui secara individual oleh pengakuisisi dan dicatat sebesar nilai wajarnya. Jadi tadi misalnya ketika melakukan akuisisi dia mendapatkan kas gitu ya, maka kas ini harus ditambahkan ke kas perusahaan yang mengakuisisi. Lalu misalnya ketika mengakuisisi dia mendapatkan peralatan, ini juga peralatan harus dicatat untuk menambah peralatan pihak yang mengakuisisi. Demikian pula dengan liabilitas. Jadi akan diidentifikasi satu persatu aset apa yang diperoleh, ini akan dimasukkan ke akun masing-masing aset tersebut. Demikian pula dengan liabilitas, harus juga dimasukkan ke akun masing-masing liabilitas yang diperoleh. Goodwill disajikan dalam laporan posisi keuangan. Ya. Nah, ingat tadi ketika mencatat aset neto perusahaan yang diakuisisi ini harus dicatat sebesar nilai wajar. Jadi tidak lagi menggunakan nilai buku oleh nilai buku pihak yang diakuisisi. Jadi nilai bukunya sudah tidak berlaku sama sekali. Yang dipertimbangkan adalah nilai wajarnya saja. Nah, pengungkapan, pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kombinasi bisnis. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di PSAK 22 apa saja yang mesti diungkapkan. Tapi ini bisa sangat luas sekali. Dan pengungkapan ini juga sangat tergantung dari apakah si pihak pengakuisisi itu merupakan perusahaan publik atau enggak gitu kan. Kalau dia perusahaan publik maka dia juga harus subject to peraturan dikeluarkan oleh OJK. Gitu kira-kira. Karena yang namanya kombinasi bisnis ini merupakan event yang cukup besar ya. Event yang cukup besar dan menghabiskan sumber daya perusahaan yang tidak sedikit pula. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan, khususnya investor, shareholder, ini harus mendapatkan informasi yang cukup jelas mengenai adanya kombinasi bisnis tersebut. Karena kombinasi bisnis ini tidak hanya menguntungkan gitu ya, tapi bisa ada resikonya juga. Seperti yang saya katakan tadi, ketika adanya kombinasi bisnis, maka skala perusahaan akan menjadi lebih besar. Sehingga mensinergikannya juga akan lebih kompleks. Nah, di sini perusahaan tentu saja ingin kombinasi bisnisnya bisa semakin meningkatkan value perusahaan. Tapi kadang-kadang, terutama dalam kombinasi bisnis yang sifatnya beresiko, ini bisa jadi malah sebaliknya. Tuh. Oke, ini ilustrasi soalnya. Saya ambil langsung dari modul untuk soal ini, supaya kalian juga nanti ketika membaca modulnya bisa memahami bagaimana cara-cara pengerjaannya. Jadi, PT Panorama membeli aset neto PT Senja di tanggal 27 Desember 2016. Dalam kombinasi bisnis tersebut, PT Senja kemudian dibubarkan. Ini artinya apa nih? Bentuk kombinasi bisnisnya apa? Merger, Bu. Merger, Bu. Ya, betul sekali. Ini adalah merger. Oke. Aset teridentifikasi dan liabilitas PT Senja yang diambil alih pada tanggal tersebut menunjukkan data sebagai berikut. Lihat ya, ini ada aset, liabilitas. Ada nilai tercatat atau nilai buku dan nilai wajar. Ingat, untuk keperluan kombinasi bisnis, kita hanya akan melihat nilai wajarnya saja. Akan melihat nilai wajarnya saja. Langkah-langkah pengerjaan soal, ini agar kalian lebih terarah dan terorganisasi. Ya. Yang pertama, kalian harus identifikasi dulu informasi-informasi awal yang ada. Pertama, siapa pihak pengakuisisi? Ini supaya nggak terbalik. Karena kalau soalnya agak usil, dia akan kasih laporan keuangan bukan hanya untuk satu perusahaan, tapi 2 perusahaan. Jadi jangan sampai terbalik. Kalian tentukan siapa pihak pengakuisisinya. Lalu siapa perusahaan yang diakuisisi. Ya. Lalu berapa persentase akuisisinya? Ya.
imbalan yang diberikan berupa apa saja itu harus kalian identifikasi. Apakah ini berupa uang tunai, apakah ada yang berupa saham, atau apakah ada yang berupa utang. Jadi harus diidentifikasi ya imbalan yang diberikan ini ketika melakukan akuisisi apa saja dan berapa saja nilainya. Lalu berapa biaya-biaya yang terlibat selama proses akuisisi. Seperti tadi ya, kalau dia menerbitkan saham atau utang, berarti ada biaya penerbitan efek. Ya, kamu catat berapa biaya penerbitan efek. Berapa biaya yang terkait dengan penerbitan efek. Karena perlakuannya berbeda dengan biaya lain-lain. Tuh. Kalau biaya makelar, biaya notaris, nah itu masuknya biaya lain-lain. Yang tadi perlakuannya adalah langsung dibebankan. Sementara kalau biaya penerbitan efek, ini tadi tidak boleh langsung dibebankan. Nah, lalu berapa jumlah aset neto yang diakuisisi? Ini juga harus dihitung. Kalau soalnya baik, langsung kasih tahu berapa nilai wajar aset, berapa nilai wajar liabilitas, tinggal dikurangin. Nah, tapi ada kalanya kamu harus menghitung sendiri. Dan harus selalu diingat bahwa ketika menghitung aset neto diakuisisi, pakailah nilai wajar. Lupakan nilai buku, pakai nilai wajar. Nah, langkah kedua menghitung goodwill atau gain. Ya, menghitung goodwill atau gain. Ketika menghitung goodwill atau gain, kamu harus melihat informasi yang sebelumnya kamu kumpulkan. Oke. Apabila akuisisinya tidak 100%, berarti di situ ada non-controlling interest. Nah, nilai wajar non-controlling interest harus kamu masukkan dalam formula untuk menghitung goodwill. Jadi bukan hanya imbalan yang diberikan saja yang perlu dicatat ketika menghitung goodwill, tapi juga nilai wajar non-controlling interest. Ya. Lalu juga kamu masukkan di situ nilai aset neto yang diakuisisi. Dapatlah nanti angka untuk menghitung goodwill atau gain. Yang perlu diingat adalah apabila imbalan yang diberikan lebih besar daripada aset neto diakuisisi, maka akan menciptakan goodwill. Apabila sebaliknya yang berlaku, akan menciptakan gain on bargain purchase. Untuk langkah ketiga, kita akan siapkan jurnal. Di sini ya. Jurnal pertama adalah jurnal untuk penyerahan imbalan. Dalam hal ini, perusahaan yang mengakuisisi akan mengakui penyerahan imbalan itu sebagai investasi di perusahaan yang diakuisisi. Oke, jadi itu penyerahan imbalan. Yang kedua, pengakuan beban. Bukan hanya pengakuan beban sih, ini untuk mencatat biaya-biaya akuisisi. Kan tadi ada yang langsung dibebankan, ada yang nggak boleh langsung dibebankan. Ini kita akan catat di tahap yang ini, pengakuan beban ini. Bagaimana perlakuan atas biaya transaksi untuk melakukan akuisisi tersebut. Nah, selanjutnya adalah alokasi goodwill atau pengalihan aset neto. Tadi dikatakan bahwa aset neto teridentifikasi itu harus diakui gitu ya sesuai pos-posnya. Nah, ini kita kalau udah mendapatkan kepemilikan atas aset neto itu, maka kita harus mencatat itu di buku kita, di buku pihak yang mengakuisisi. Nah, ini adalah jurnalnya. Sekaligus nanti mengakui goodwill apabila ada. Karena perlu dilihat di jurnal yang penyerahan imbalan dan pengakuan beban ini tidak ada sama sekali kita menghitung atau mengakui goodwill. Tadi goodwill sudah kita hitung di langkah kedua, tapi di jurnal penyerahan imbalan dan jurnal pengakuan beban tidak ada pengakuan goodwill. Goodwill baru diakui ketika ada alokasi pengalihan aset neto. Nah, langkah yang terakhir adalah menyusun laporan posisi keuangan setelah kombinasi. Dalam hal ini kita akan pakai skenario merger ya, di mana perusahaan yang diakuisisi akan dibubarkan. Oleh karena itu, segala macam aset yang dialihkan ini akan langsung masuk ke laporan posisi keuangan perusahaan yang mengakuisisi. Itu kira-kira.
Oke. Nah, nanti kalau kasusnya itu bukan merger, namun katakanlah konsolidasi atau akuisisi, mungkin perlakuannya akan berbeda. Karena kalau konsolidasi kan tidak ada entitas lama yang masih bertahan. Artinya aset dan liabilitas yang dialihkan akan dicatat di entitas yang baru semuanya, akan masuk ke laporan posisi keuangan entitas yang baru. Untuk akuisisi pun seperti itu. Ketika akuisisi, pihak yang diakuisisi masih berjalan, tidak dibubarkan. Dia masih merupakan entitas tersendiri. Namun nanti di akhir periode pelaporan akan dikonsolidasikan, akan digabungkan nanti bukunya si anak dengan bukunya parent. Tuh. Ya, ini kasus 1. PT Panorama memperoleh 100% kepemilikan PT Senja dengan membayar tunai sebesar 400 juta dan menerbitkan saham sebanyak 50.000 lembar dengan nilai par 10.000 dan nilai pasar sahamnya 20.000. Lihat ini ya. Ini jadi dia memberikan imbalan bukan hanya uang tunai, tapi juga menerbitkan efek berupa saham. Tadi yang belum terlalu paham mengenai ini langsung diberikan contohnya. Lihat di sini 50.000 lembar saham, parnya 10.000, tapi nilai pasarnya 20.000. Berarti akan ada agio saham, ya kan? Akan ada agio saham dalam transaksi ini. Nah, apabila ada biaya akuisisi yang melibatkan penerbitan saham, maka akan mengurangi agio sahamnya. Jadi akan didebet ke agio saham. Ya. Dalam transaksi kombinasi bisnis tersebut, PT Panorama membayar berbagai biaya untuk akuisisi sebesar 9 juta dan biaya penerbitan saham sebesar 5 juta. Nah, ini tadi biaya terkait akuisisi. Langkah 1, identifikasi informasi awal. Siapa pengakuisisi? Yaitu PT Panorama. Karena dia yang mengalihkan, yang dia memberikan imbalan. Yang diakuisisi siapa? PT Senja. Ya. Berapa persentase akuisisi? 100%. Artinya tidak ada kepentingan non-pengendali. Sehingga ketika nanti kita hitung goodwill, kita hanya perlu mempertimbangkan berapa imbalan yang diberikan oleh PT Panorama. Itu. Oke. Lalu kita catat berapa imbalan yang diberikan. Ini 1.400 juta. Terdiri dari apa saja? Kasnya adalah 400 juta. Sahamnya adalah 1 miliar. Kita pakai nilai wajar ya semuanya ya. Kita pakai nilai wajar. Biaya akuisisi adalah 9 juta, biaya penerbitan saham 5 juta. Nah, kita langsung masuk ke langkah kedua, menghitung goodwill. Aduh, sudah jam segini ya. Saya kalau ngomong tuh suka kelamaan. Kita bisa menghitung goodwill dengan membandingkan antara imbalan yang diberikan dengan nilai wajar aset neto. Tadi aset netonya kita bisa lihat di sini ya. Nih, ini aset netonya. 1.200.000. 1.200.000.000 karena ini dalam ribuan rupiah. Ini aset netonya. Oke. Imbal yang diberikan tadi kita sudah hitung 1,4 miliar. Ya. Nilai wajar aset netonya 1,2 miliar sehingga akan muncul goodwill 200.000. Ingat, kalau imbalan yang diberikan kurang dari 1,2 miliar akan timbul gain on bargain purchase, gitu ya. Itu harus diingat-ingat. Langkah ketiga, membuat ayat jurnal. Yang pertama tadi adalah untuk mencatat imbalan yang diberikan. Oke. Jurnalnya adalah investment di PT Senja, lalu kas, lalu common stock karena dia menerbitkan saham ya, dan juga additional paid in capital. Karena tadi kita lihat bahwa nilai parnya 10.000, sementara nilai wajarnya 20.000. Ya. Common stock kita catat berdasarkan nilai parnya. Sisanya kita cemplungin ke additional paid in capital. Ini. Oke, dapatlah ini. Lihat ya, di jurnal yang pertama ini tidak dicatat goodwill sama sekali. Ini benar-benar mencatat berapa imbalan yang diberikan
sebesar 9 juta. Sementara untuk biaya penerbitan saham wajar ya, ini semua adalah yang tertera di laporan posisi keuangannya PT Senja, tapi nilai wajarnya. Dia akan menerima kas 50 juta di si PT Panorama, dapat net receivable sekian, inventory, building, equipment, paten. Nah, kita berhenti dulu, kita ke sini. Dia dapat liabilitas berupa AP 60 juta, notes payable 135 juta, other liabilities 45 juta. Nah, lalu di sini dia akan menghapus investment di PT Senja, karena kan PT Senjanya sudah di-dissolve ya, sudah bubar. Gitu. Nah, lalu perbedaan ini adalah goodwill. 200.000. Itu kira-kira untuk soal A. Soal B. Nah, kalau soal B ini dia nggak pakai kas ya. Dia membelinya dengan menerbitkan saham dan menyerahkan utang. Tuh. Tapi secara garis besar masih mirip-mirip. Nah, namun di soal kasus kedua ini kita lihat di sini bahwa dia bukan goodwill posisinya, tapi gain. Karena imbalan yang diberikan hanya 1 miliar, sementara dia mendapatkan nilai wajar aset netonya 1,2 miliar. Oke. Tinggal 3 menit nih dari jadwal meeting kita. Saya tidak mau berlarut-larut, takutnya kamu nanti nggak bisa ngerjain latihan dengan leluasa. Gimana, ada pertanyaan nggak? Halo? Halo? Sepertinya belum, Bu. Sudah cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kalau sudah cukup jelas, nanti kamu bisa membaca sendiri nih ilustrasinya gimana, ya. Sekarang saya rasa cukup ya. Bisa langsung mengerjakan latihan. Nah, latihannya ini ada di workbook, bab 1. Latihan 1 dan 2, lalu kasusnya 1 sampai dengan 5. Oke. Saya nggak yakin sih bisa dikerjain sekarang semua, cuman apalah saya akan pandu beberapa. Ya. Baik, saya rasa untuk sesi online kita demikian. Apabila masih ada yang akan ditanyakan, silakan tuliskan di WhatsApp group. Karena kita juga akan melanjutkan sesi ini dengan di WhatsApp group. Nah, ingat nanti kuis akan saya buka di pukul 1:40 agar bisa kalian kerjakan. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya di sesi live ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.